Yes. Assalamualaikum. Salam selamat dan sejahtera. Mohon didoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Jawablah waalaikumsalam. Siapa yang pada hari ini sudah masuk sekolah, teman-teman? Anissa, kenapa Anissa tidak masuk sekolah? Sakit. Ya, kita doakan ya supaya Anissa cepat sembuh. Pada kesempatan ini Bu Guru akan bercerita. Siapa yang mau mendengarkan Bu Guru bercerita? Iya deh. Semua insya Allah ingin ikut mendengarkan Bu Guru bercerita. Tapi ada syaratnya. Ketika Bu Guru sedang bercerita, teman-teman tidak boleh ada yang ngobrol. Apalagi tidak ada yang bercanda. Kemudian apalagi tidak boleh ada yang berlari-lari. Jadi harus tertib mendengarkan Bu Guru bercerita sampai selesai. Sebelum kita mulai ceritanya, kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Hari ini Bu Guru akan bercerita tentang ikan paus dan Nabi Yunus ya. Nabi Yunus diperintahkan Allah untuk menyeru kaum nirwana agar menyembah Allah. Setelah Nabi Yunus menyeru kaumnya untuk menyembah Allah dalam waktu yang cukup lama, ternyata hanya 2 orang saja dari mereka yang beriman. Hal itu membuat Yunus sangat kecewa. Dia merasa usaha yang dilakukannya dengan sekuat tenaga telah gagal. Dakwahnya tidak dapat menggoyahkan hati kaum nirwana. Yunus merasa putus harapan. Yunus pun berdoa kepada Allah agar umatnya dapat menerima seruannya. Allah mewahyukan kepadanya agar terus berdakwah. Jika umatnya itu tetap membangkang, maka Allah akan menurunkan azab bagi mereka. 40 hari hampir berlalu. Namun tetap saja kaumnya itu bertahan dalam kekufurannya. Mereka terus membangkang pada ajaran Yunus. Kali ini Nabi Yunus benar-benar telah menyerah setelah sekian lama menghadapi mereka dengan penuh kesabaran. Nabi Yunus pun berniat akan meninggalkan mereka. Namun sebelum pergi, beliau kembali memperingatkan kaumnya. Wahai kaum nirwana, jika kalian tetap teguh pada pendirian kalian dan tidak mau menerima ajaranku, sesungguhnya Allah, Tuhanku yang Maha Kuasa akan menurunkan azab yang sangat pedih untuk kalian. Tetapi jika kalian bertobat dan mau menerima ajaranku, Allah pasti akan mengampuni kalian. Yunus merasa sedih dan menyesal karena belum berhasil menyeru kaum nirwana. Yunus pun melangkahkan kakinya meninggalkan daerah nirwana itu. Yunus berjalan tak tentu arah. Akhirnya Yunus tiba di pesisir pantai. Di sana terlihat kapal yang hendak mengangkut penumpang. Yunus segera menaiki kapal itu bersama penumpang lainnya. Tentu saja setelah meminta izin kepada nahkodanya. Namun sesuatu terjadi di luar dugaannya. Tak lama setelah kapal berlayar, tiba-tiba gelombang besar dan angin kencang datang menghadang kapal itu. Seluruh awak kapal dan para penumpangnya sangat panik. Terlebih lagi saat gelombang ombak besar menyapu permukaan kapal, sehingga para awak kapal mulai terkena air. Hal yang lebih menegangkan, di belakang kapal itu terdapat ikan paus yang besar, terlihat mulai mengintai. Ikan paus itu terus bergerak di permukaan laut dan mengikuti kemanapun kapal yang dinaiki Yunus melaju. Hal itu terjadi atas perintah Allah.
Angin pun bertiup semakin kencang. Kepala nahkoda segera memberi isyarat dengan melambaikan tangannya agar beban perahu dikurangi. Para awak kapal mulai melakukan tradisinya ketika akan mengurangi bebannya saat terjadi badai. Mereka melakukan undian pada semua awak kapal. Mereka yakin orang yang namanya keluar di undian itu berarti telah melakukan dosa besar dan orang tersebutlah yang harus dibuang ke laut. Nabi Yunus yang berada di atas kapal itu terpaksa mengikuti undian tersebut sesuai aturan yang ada. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya. Ternyata setelah diundi sampai 3 kali, Nabi Yunuslah yang terus keluar. Nabi Yunus yakin bahwa hal itu terjadi atas kehendak Allah. Ia pun menyadari kesalahannya telah meninggalkan kaumnya dalam keadaan putus asa tanpa izin Allah. Akhirnya Nabi Yunus harus menerima takdir itu. Yunus merelakan dirinya untuk diceburkan ke lautan. Ketika Nabi Yunus dilemparkan ke laut, Allah yang Maha berkehendak mewahyukan kepada ikan paus untuk menelannya bulat-bulat. Setelah itu keadaan laut kembali tenang. Kapal itu pun dapat melanjutkan perjalanannya. Sementara Nabi Yunus yang berada di dalam perut ikan sangat bersedih dan menyesal. Nabi Yunus segera bertobat kepada Allah dan tak henti-hentinya membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nabi Yunus telah beberapa hari berada di dalam perut ikan yang gelap. Ia mulai merasa tak dapat bertahan hidup. Tubuhnya sangat lemah, tak berdaya, seolah-olah dirinya telah mati. Ia berusaha menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya. Tak lama kemudian Allah menghendaki Yunus keluar dari perut ikan itu. Apapun yang dikehendakinya pasti terjadi. Yunus pun terlempar keluar dari perut ikan dan tubuhnya terdampar di daratan. Selanjutnya Allah menumbuhkan pohon yaktin, yaitu pohon berdaun lebar yang dapat melindunginya dari sinar matahari. Yunus bersyukur kepada Allah dan terus bertasbih memujinya. Kisah ini sesuai dengan firman Allah, "Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim." Ini cerita yang sudah sampaikan kepada teman-teman semua. Ikut mendengarkan cerita Bu Guru semuanya? Iya, insya Allah ikut ya. Kalau ikut mendengarkan berarti teman-teman bisa menjawab dong pertanyaan Bu Guru. Yo, siapa yang tahu pohon apa yang tumbuh ketika Nabi Yunus keluar dari ikan paus? Ayo, pohon ya? Yakin ya, pohon yakin itu untuk menutupi tubuh Nabi Yunus dari sinar matahari. Kemudian ketika Nabi Yunus dalam perut ikan, zikir apa yang dibaca oleh Nabi Yunus? Iya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mengapa Nabi Yunus ditelan bulat-bulat oleh ikan paus? Ayo, ada yang bisa jawab tidak? Iya, Nabi Yunus berputus asa ya untuk berdakwah di jalan Allah ya. Berputus asa karena tidak ada yang mengikuti seruan Nabi Yunus untuk menyembah kepada Allah. Ya, jadi teman-teman juga boleh tidak berputus asa kepada kehendak Allah? Iya, tidak boleh. Ya, berputus asa adalah perilaku yang tercela. Tidak boleh tidak dilakukan. Sudah, kita tutup saja ya teman-teman ya cerita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil